Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Mada Itifani, dan teman saya Yuliana, Ending Wiji Asih, Rani Muftihati, dan juga Suci Anggraini. Pemerintah sejak awal abad ini telah beberapa kali mengajukan sistem ejaan dengan tujuan memodernkan bahasa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada apa yang telah dilakukan oleh panitia-panitia ejaan mulai dari panitia C.H.A. van Ophuijsen atas nama pemerintah jajahan Belanda tahun 1901 dan panitia-panitia seperti panitia ejaan Republik oleh Suwandi tahun 1947, panitia ejaan pembaruan oleh Priyono tahun 1957, panitia ejaan Melinda oleh Slamet Mulyono tahun 1959, panitia ejaan baru bahasa Indonesia oleh Anton Mulyono tahun 1967, dan panitia ejaan yang disempurnakan atau yang kita kenal dengan EYD tahun 1972 oleh IB Mantra. Akhirnya sistem EYD ini disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 Agustus 1972. Terlihat dari sistem EYD yang masih memiliki kerumpangan dalam beberapa hal seperti penulisan kata majemuk, huruf kapital, dan tanda baca lainnya, sehingga hal ini membuat ejaan menjadi berkembang dari tahun ke tahun hingga kini. Ejaan ini merupakan hal yang penting yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun yang sering digunakan dalam ragam bahasa tulis. Seperti penggunaan kata, penggunaan huruf, sinonim, akronim, penggunaan tanda baca, angka, dan lambang bilangan merupakan salah satu kesatuan dalam sistem ejaan. Fungsi dari ejaan itu sendiri berguna sebagai penyaring unsur-unsur bahasa asing yang ingin masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang kita gunakan saat ini sebelumnya sudah mengalami berbagai perkembangan. Ejaan pertama yang muncul yaitu ejaan van Ophuijsen. Ejaan ini muncul pada tahun 1896 sampai dengan 1901. Awal mula ejaan ini dikarenakan pemerintah mengusulkan van Ophuijsen untuk membentuk sebuah sistem ejaan dasar yang ilmiah agar dapat digunakan dalam sistem pendidikan. Ejaan van Ophuijsen ini terlahir dalam bentuk sebuah daftar kata yang diawali dengan uraian singkat tentang aturan-aturan ejaan. Semua ini terangkum di dalam kitab Logat Melayu. Aturan-aturan tersebut yaitu: pertama, ada kata ku, kau, seke, dan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya seperti ku lihat atau kau dengar. Ada kata pun yang selamanya diikutkan dengan kata sebelumnya. Contohnya ada adapun ataupun sekalipun. Lalu ada ke dan se yang merupakan awalan bukankah dan sa. Contohnya ada ketiga, sebenarnya. Lalu ada ejaan van Ophuijsen juga membahas awalan ter, ber, dan per yang dirangkaikan dengan kata dasar berawalan kata r, maka kata itu awalnya akan luluh. Contohnya seperti berumah, terasa, atau peran. Lalu yang terakhir ada akhiran dari i yang akan diberi tanda kutip apabila bertemu dengan kata yang berakhiran dengan huruf a. Ejaan Suwandi atau Ejaan Republik. Ejaan Suwandi diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264/BHG-A. Ejaan tersebut mengatur beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, huruf OE diganti dengan huruf U, bunyi hamzah dan bunyi sentak diganti dengan huruf K, pengulangan diberi angka 2. Yang terakhir, kata dasar berhuruf E atau E pepet dalam bahasa Jawa boleh dihilangkan. Contohnya, perahu menjadi perahu, menteri menjadi menteri, namun kata tersebut tidak boleh dipergunakan pada kata berimbuhan. Contohnya, perangkap tidak boleh diubah menjadi perangkap. Kelemahannya yaitu penggunaan huruf F, V, X, Z, SJ, dan CH yang lazim digunakan untuk menulis kata-kata asing tidak diatur pada ejaan itu. Ejaan pembaruan dikenal dengan ejaan Prijono Katopo. Profesor Muhammad Jamin memprakarsai Kongres Bahasa di Medan pada tahun 1954 agar ejaan Suwandi disempurnakan. Diftong
ai, oi, au berubah penulisannya menjadi ai, oi, au. Huruf-huruf yang muncul pada ejaan ini adalah eng, tej, nej, dan sej. Pengaturan untuk fonem H atau fonem H bila letaknya di depan dapat menghilangkan, seperti hutan menjadi utan, juga dapat dihilangkan bila di antara dua vokal berbeda, misalnya kata tahun menjadi tahun atau perahu menjadi perahu. Konsonan rangkap pada akhir kata dihilangkan, contoh presiden menjadi presiden. Partikel pun yang berarti juga dan saja ditulis berpisah, contoh sekalipun sama dengan meskipun, sekalipun sama dengan satu kali saja. Kata berulang yang memiliki arti tunggal ditulis tanpa tanda hubung, contohnya alun-alun. Perubahan ejaan. Ejaan Malindo. Tahun 1959, hasil dari Sidang Perutusan Indonesia Melayu, Slamet Mulyana, Syed Nasir bin Ismail sebagai ketua. Ejaan Melindo mengatur beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Fonem tambah F, S, Z, contoh, pikiran, syair, syarat. 2. Penulisan diftong, I, au, oi. 3. Ejaan yang menggunakan tanda fonem lain dari yang sudah ditetapkan sebagai fonem Melindo dianggap kata asing. Misal universitas, waria, vokal. Hal yang berbeda lain dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan J seperti pada kata cinta diganti dengan C menjadi cinta. Hal yang sama terjadi pada konsonan NC, seperti pada kata jonja diganti dengan huruf NC, yang sama sekali masih baru. Selanjutnya yaitu ejaan LBK, merupakan lanjutan dari rintisan Panitia Ejaan Melindo dikeluarkan pada tahun 1966. Pelaksanaannya terdiri dari Panitia Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Ejaan LBK muncul karena ketidaksetujuan akan konsep Melindo. Beberapa hal yang dibahas dalam seminar sastra 1968 yang membentuk konsep ejaan LBK ini adalah antara lain: 1. Ada 6 vokal. 2. Diftong tetap. 3. Di dan ke dibedakan antara preposisi dan imbuhan. 4. Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. 5. Mengenal istilah asing, misalnya guerrilla atau Spanyol, frasa cap d'etat Prancis, dan ekstra Inggris diubah menjadi gerilya, kudeta, dan ekstra. 6. Ejaan juga membahas mengenai kap atau hati, dan bahasa Arab juga mengenal kata kap atau anjing, namun diputuskan tetap menggunakan kata kalbu untuk bahasa Indonesia. Perubahan ejaan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan mengatur beberapa hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pemakaian huruf F, V, Z, Q, X diresmikan. 2. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. 3. Pakaian kata, kata dasar, kata perimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata gantiku, kau, ku, mu, nya, serta kata sandang si dan sang. 4. Penulisan unsur serapan. 5. Pemakaian tanda baca, antara lain tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI telah diterbitkan hingga edisi keempat yang terbit pada tahun 2016. Bahan ejaan. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972, merupakan lanjutan dari ejaan baru atau ejaan LBK. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau PUEYD edisi kedua diterbitkan. Setelah itu, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan.
Pedoman Umum Ejaannya disempurnakan atau PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, yang kesempurnaan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa.